teman-teman pendengar setia, perkenalkan nama saya Conati Farnul. Jadi di sini saya akan mengajak kalian mengobrol santai tentang salah satu mode pembelajaran, yaitu pembelajaran flipped classroom. Namun saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Tika dan Yanis. Hai Ance, hai teman-teman semua. Senang bisa ngobrol sama kalian di sini. Hai juga Ance, hai pendengar semua. Wah, topik kali ini sangat menarik ya, apalagi tentang apa tadi? Flipped classroom. Yang katanya sih bisa bikin belajar lebih interaktif. Saya menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan flipped classroom. Boleh banget tuh Ance. Jadi classroom atau kelas terbalik itu adalah model pembelajaran di mana proses belajar teori dilakukan di rumah, sedangkan kegiatan diskusi dan penerapan materinya itu di kelas. Nah, jadi biasanya kalau di pembelajaran tradisional itu guru menjelaskan materi di kelas, kemudian siswa mengerjakan tugas di rumah. Nah, jadi model ini terbalik. Jadi siswa belajar terlebih dahulu di rumah lewat video, tes atau bahan digital lainnya, sehingga sesampai di kelas itu waktunya itu bisa dipakai untuk diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah seperti itu. Flipped classroom itu urutannya dibalik ya. Kalau konsep dasarnya sebenarnya apa sih tujuan utama dari metode pembelajaran tersebut? Oke Ance, jadi tujuan utamanya adalah membuat siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar, kemudian meningkatkan partisipasi siswa, melatih keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kemampuan kolaboratif lewat diskusi atau proyek di kelas. Jadi model ini sangat cocok untuk diterapkan di era digital karena siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kemampuan dan kecepatan mereka, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang strategi dan sintaks pembelajaran, mungkin teman-teman bisa menjelaskan gimana sih model pembelajaran ini bisa mengcover strategi belajar yang efektif dan apa saja tahapan sintaksnya. Nah, ini yang paling penting Ance. Jadi model flipped classroom ini bisa mencakup berbagai strategi pembelajaran aktif seperti inquiry, kolaboratif, dan project based learning. Kemudian ada sintaks atau tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu tahap pra pembelajaran atau belajar di luar kelas. Jadi guru menyiapkan video, teks, dan media pembelajaran digital sehingga siswa bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pembelajaran di kelas. Jadi di sini guru sebagai fasilitator, yang dimana guru membimbing siswa dalam diskusi, presentasi, tanya jawab, dan pemecahan sebuah masalah seperti itu. Nah, yang ketiga itu tahap keterlibatan aktif di mana siswa berkolaborasi, bertanya dan saling berbagi pemahaman. Dan keempat itu tahap refleksi dan penguatan konsep di mana guru memberi umpan balik dan membantu siswa memperdalam pemahaman. Dan yang kelima tahap evaluasi di mana penilaian dilakukan bukan hanya lewat tes, tapi juga lewat proyek, kerja kelompok atau presentasi. Jadi model ini betul-betul membuat kelas menjadi tempat untuk aktif berpikir, bukan hanya mendengar. Peran guru berubah ya, bukan lagi sebagai salah satu sumber utama, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses pembelajaran. Kalau dari sisi penerapan, mungkin teman-teman bisa menjelaskan bagaimana cara guru menerapkan pembelajaran di kelas. Oke Ance, jadi penerapannya itu butuh perencanaan yang sangat matang. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu guru harus menentukan tujuan pembelajaran dan kurikulum. Jadi guru harus tahu apa yang mau dicapai dan konsep apa yang cocok untuk dipakai. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan materi pembelajaran digital, misalnya video, PowerPoint, atau e-modul yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian yang ketiga, guru bisa memilih platform yang sesuai, contohnya Google Classroom, supaya siswa bisa mengakses materinya dengan mudah, seperti itu Ance. Dan yang keempat itu memberi arahan kepada siswa dan orang tua supaya mereka paham konsep flipped classroom atau cara belajar mandiri. Dan yang kelima itu pelaksanaan pembelajaran di mana siswa belajar teori di rumah, lalu di kelas guru memfasilitasi
diskusi, eksperimen, atau praktik. Nah, yang keenam itu evaluasi dan refleksi, di mana guru menilai hasil belajar lewat proyek atau aktivitas kelas, bukan hanya dasar tulis. Tapi pasti ada saja tantangan yang dihadapi oleh modul pembelajaran tersebut. Mungkin teman-teman bisa jelaskan tantangan yang paling susah untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Boleh banget Ance. Kalau dari sisi guru itu tantangan utamanya adalah mungkin menyiapkan bahan ajar digital, di mana tidak semua guru terbiasa membuat video atau konten pembelajaran yang menarik. Itu butuh waktu dan kemampuan teknologi. Seperti itu ya Inka. Oh, kalau dari sisi siswa sih tantangannya adalah disiplin belajar mandiri. Jadi Anje, tidak semua siswa itu memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, apalagi tanpa pengawasan secara langsung. Selain itu, masalah juga dari akses internet atau perangkat yang terbatas, terutama di daerah-daerah tertentu seperti daerah 3T, di mana terpencil, terluar, dan terdalam. Seperti itu Anje. Seperti itu ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada manfaat dari pembelajaran tersebut atau tidak? Nah, manfaat utamanya siswa lebih aktif dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Selain itu, mereka juga lebih paham materi karena sudah belajar lebih dahulu di kelas. Iya benar Inka. Dan guru juga bisa memaksimalkan waktunya di kelas itu untuk hal-hal yang lebih bermakna seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah atau praktik, sehingga proses pembelajarannya itu bisa lebih hidup lagi begitu. Jadi tidak menonton begitu saja. Seperti itu Anci. Jadi bisa dibilang kalau Classroom itu benar-benar bermanfaat untuk kurikulum. Iya betul sekali Anci. Jadi kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran aktif, mandiri dan kontekstual yang semuanya ada di model flip classroom. Itu ya. Jadi Anci intinya itu model ini mengajarkan siswa bukan hanya apa yang dipelajari, tapi bagaimana cara belajar. Itu sih yang paling penting. Nah, sebelum mengakhiri ngobrolan ini mungkin teman-teman bisa sampaikan pesan-pesan saja yang bisa diberikan kepada guru untuk dalam proses pembelajaran di kelas. Nah mungkin pesan saya guru harus berani berinovasi karena dunia pendidikan terus berkembang. Jadi jangan takut mencoba hal baru seperti model flip classroom. Kalau dari saya sih kuncinya ada di kolaborasi. Jadi guru, siswa, serta orang tua harus saling mendukung dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu bisa berjalan efektif dan menyenangkan. Seperti itu Anci. Jadi seperti itu ya. Nah, terima kasih Inka Yanis atas partisipasi dan obrolan kita hari ini. Iya sama-sama. Mungkin itu saja obrolan dari kami dan sampai ketemu lagi. Bye bye.